Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman Ahwat yang dirahmati Allah SWT. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada, menemani waktu sahur Anda. Di kesempatan kali ini bagi Anda yang berada di daerah Batam dan sekitarnya yang mendengarkan kami melalui radio Stella FM, Anda yang berada di daerah Semarang dan sekitarnya, Sukabumi, Banyuwangi, ataupun di belahan manapun Anda berada, di belahan dunia manapun yang dapat mengakses kami melalui siaran Radio Silaturahim, siaran streaming di www.radiosilaturahim.com. Di kesempatan kali ini sahur bersama tokoh kami menghadirkan salah satu dokter, yaitu dokter Indonesia. Beliau terkenal sebagai aktivis yang gigih memperjuangkan hak-hak bayi untuk mendapatkan ASI. Itu informasi yang saya dapat dari Google ya. Nanti kita konfirmasi terhadap tokohnya. Baik, kami menghadirkan ke ruang dengar Anda Ikhwan Ahwat Dr. Utami Rusli, SPA IBCLC FABN. Nanti saya akan tanya nih dua gelar di belakang itu apa gitu ya. Baik, beliau adalah dokter spesialis anak dan saat ini kesibukan beliau sebagai dokter senior, dokter anak senior di Rumah Sakit St. Cornelius Jakarta dan juga pembina Sentra Laktasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, apa kabarnya? Alhamdulillah. Di usia yang sudah ke... Jangan dikatain usia lah. Baik. Berarti masih sehat ya? Ke 70. Ke 70 ya? Sehat terus? Alhamdulillah. Kesibukannya berarti merawat pasien gitu ya? Ya. Lalu juga menjadi konsultan, juga mungkin mengisi di seminar-seminar. Alhamdulillah masih sering keliling-keliling seluruh Indonesia ya. Masih keliling ya, masih kuat ya. Alhamdulillah. Jaga kesehatannya dengan apa dok? Apa ya? Menyenangi pekerjaan kita mungkin salah satu pekerjaan. Apa yang kita kerjakan kita senang. Ya. Dokter Utami Rusli, apakah ada hubungannya dengan Hari Rusli? Ya, adik saya paling kecil almarhum Hari Rusli. Tapi mungkin juga ada yang masih ingat kakek saya Marah Rusli, yang menulis Siti Nurbaya. Betul, itu pujangga luar biasa gitu ya. Oh, berarti cucunya dari seorang Marah Rusli. Tapi yang seniman beliau. Yang seniman beliau. Kita gak kebagian seniman. Enggak seniman. Mungkin almarhum ya itu ya Hari Rusli. Alhamdulillah. Iya. Bu dokter, apakah dari kecil memang bercita-cita menjadi seorang dokter ya? Ibu saya dokter juga, dan dokter anak juga. Om saya juga dokter. Memang kami bahkan kakek ibu saya sudah dokter Jawa pertama kali. Jadi mungkin memang turunannya kali ya, udah darah ngalirnya. Kakak saya juga dokter, adik kakaknya Hari juga dokter. Jadi memang. Dokter Utami Ikhwan Ahwat menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Unpad Bandung ya. Lalu juga menjadi dokter spesial anak dari Unpad dan juga melanjutkan pendidikannya sebagai di University of the City of Manila, Filipina. Juga pernah ke Belanda ya untuk melanjutkan studi. Nah, waktu itu yang didalami apa? Mungkin saya cerita dulu bahwa saya dokternya itu tahun 1972. Sudah 46 tahun. Subhanallah. Dan dokter anaknya 1980, dia juga sudah 38 tahun ya. Ke Belanda memang waktu itu saya memang special interest, memang saya dokter anak tapi lebih senang pada bayi baru lahir, neonatologi kita bilang. Ya, jadi saya belajar sebenarnya sih bukan mengambil sebentar gitu untuk neonatologi di Belanda. Bayi baru lahir maksud saya. Ini menjadi kajian penting ya di kedokteran neonatologi. Mulainya di tahun berapa itu? Oh enggak, sudah lama kalau neonatologi ya. Cuman memang sekarang kan kedokteran sangat dibagi ya. Ada neonatologi bayi baru lahir, ada hematologi darah, ada onkologi kankernya, ada gastroenterologi. Jadi sudah sangat-sangat terpisah. Hanya memang dari neonatologi ini yang kemudian membawa saya menjadi diberi kesempatan oleh Allah untuk mendalami tentang menyusui. Dan subhanallah, ternyata menyusui itu luas sekali gitu ya. Maka tadi ketika disebutkan ya, ketika saya googling, dokter aktivis yang gigih memperjuangkan hak-hak bayi. Ini latar belakangnya apa ya?
saya sedikit akan ingin meluruskan itu ya. Karena menyusui itu bukan hanya hak bayi, ternyata hak ibu juga. Hak ibu. Nah ini yang banyak belum tahu kayaknya. Ya memang. Ya. Iya. Menyusui itu ternyata memang bukan buat bayinya saja, tapi buat ibunya juga. Kenapa dok? Mungkin kita koreksi kalau saya salah. Saya hanya alhamdulillah saya pernah dapat bimbingan dari para ustadz tengku dan tuan guru di Lombok, kemudian di Aceh tentang hubungan antara menyusui ini dengan Al-Quran dan hadis. Kita bicara tentang ibu tadi. 3 hadis yang saya dapatkan dari para ulama ini adalah satu Tabrani, kalau hadis Tabrani, yang dimana dikatakan jika seorang ibu menyusui, setiap sedotan ini berpahala, kalau nggak salah begitu deh. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah Ibnu Asakir dikatakan jika seorang ibu semalaman terbangunkan menyusui anaknya, jadi dia bangun lagi dan menyusui anak, bangun lagi, itu pahalanya, hadiahnya dari Allah sama dengan memerdekakan 70 budak kemudian di jalan Allah. Dan dari kitab Riyadhus Shalihin ini yang lebih indah lagi, jika seorang ibu selesai menyusui, kita tahu Angga, selesai menyusui ini, kalau kita Al-Baqarah 233, Al-Kahf 15-14 adalah 30 bulan atau 2 tahun. 2 tahun. Datanglah malaikat yang menepuk punggung ibunya mengatakan, bahagia ibu, dosamu terampunkan. Selamat. Jadi 1400 tahun yang lalu Tuhan berfirman, Nabi bersabda, menyusui itu bukan buat bayinya, buat ibunya juga. Nah, tapi kalau dunia memang baru mereka setelah 40 tahun penelitian, baru tahun 2011 mereka menyadari betul menyusui itu buat ibunya juga. Karena ibu kalau menyusui seperti yang diperintahkan kan kalau firman Allah diperintahkan kan. Diperintahkan oleh Al-Quran 2 tahun atau 30 bulan ini terhindar dari kanker payudara, kanker rahim, kanker indung telur, stroke, penyakit jantung koroner yang pasang-pasang bypass itu, stres, depresif, kropos tulang, rheumatic arthritis, gemuk, obesitas, bahkan dikatakan Alzheimer, pikun. Berbagai macam penyakit berarti. Jadi sekarang kita sadar karena ada beberapa penemuan baru dan ini semua evidence based, penemuan ilmiah ya. Ibu yang itu ternyata lebih jarang kanker payudara, ibu yang menyusui seperti perintah Allah ini. Dan baru tahun 2009 kita nggak tahu kenapa kok ibu yang menyusui ini terhindar dari kanker payudara, kanker rahim, kanker telur. Ternyata mereka menemukan para ahli di Swedia, salah satunya penemu utama adalah Profesor Katarina Swanberg. Beliau menemukan adanya anti tumor, anti kanker di dalam ASI. Jadi ASI itu mengandung anti kanker ternyata. Suatu bentuk protein yang kelompok lactalbumin. Sehingga mereka menamakan Hamlet, singkatan dari human alpha lactalbumin itu zatnya, made little to tumor cell. Jadi yang lethal tumor cell. Ya, jadi kita mengerti ya kenapa kok kita anak yang disusui sesuai sama perintah tadi, firman Allah tadi, terhindar dari kanker yang lebih ganas lagi. Kanker darah, leukemia, 2 macam kanker darah. Limfoblastik dan myeloblastik leukemia. Kanker syaraf, kanker di syaraf pula, bayangin sakitnya. Neuroblastoma dan kanker getah bening. Karena kalau anak kita susuin sampai 2 tahun atau lebih, itu selama 2 tahun dia akan dapat anti kanker tadi. Sehingga mencegah jangan ada bisa kanker. Subhanallah. Dok, apakah pengetahuan ini penting bagi ibu-ibu saja? Karena masih ada pendapat, itu buat ibu-ibu aja ya. Ibu-ibu saja deh yang tahu. Saya rasa ini juga yang saya ingin cerita bahwa menyusui itu ternyata proses bertiga. Kegagalan menyusui, kegagalan ayahnya ternyata. Keberhasilan menyusui, keberhasilan ayahnya. Koreksi kalau saya salah. Al-Baqarah 233 ada 2 ayat yang bicara tentang ini. Nomor 1, jika ingin menyapih, keduanya harus bermusyawarah. Kalau nggak ada secara fitrah, ya. Keduanya siapa?
Orang tua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Ya. Nah sekarang kalau misalnya ayah tidak ada peran, ngapain musyawarah? Itu satu. Maksudnya gini, kalau saya menyekolahkan anak saya atau Angga menyekolahkan anak Angga nanti kalau gede ke mahasiswa mau ke luar negeri misalnya, Angga berdiskusi atau itu apakah sama ibu guru yang di kelas sekolah situ, apakah sama jamu yang lewat? Kan enggak. Sama ibunya. Jadi berarti karena ada peran ibunya. Tapi yang lebih indah lagi dan lebih jelas lagi adalah ayat yang berbunyi juga Al-Baqarah 233. Jika seorang ibu menyusui, ayah harus kasih sandang pangan. Sandang pangan tersurat. Ayah harus membuat ibu nyaman. Karena kalau ibu tidak nyaman, kurang nyaman, aliran ASI itu tidak akan cukup deras sehingga anak itu akan kekurangan asupan nanti karena ASInya mancernya tidak jelas. Nah, di kedokteran menemukan jika ini udah agak lama sih penelitiannya 1995 kalau nggak salah. Jika seorang ibu jika dari 115 ibu yang tahu tentang ASI, bukan nggak tahu ya tentang ASI, dibagi dua. Kelompok yang ayahnya mendukung mendukung melindungi dengan tepat, dan yang kurang tepat ya. Kalau ayahnya melindungi dengan tepat, mendukung dan melindungi dengan tepat, keberhasilan dikatakan pada penelitian itu 98,1% enggak. Kalau kurang cuma 26,9%. Jadi betul-betul ayah itu sangat penting dalam keberhasilan menyusui. Berperan. Iya, tapi kan saya kurang mendalami ini, tapi tolong koreksi kalau saya salah dan mohon maaf kalau saya salah. Tetapi bukankah di An-Nisa 11 anak hanya wasiat Allah? Bukankah di An-Anfal 28 anak amanah Allah? Nah, kalau menurut saya nih kembali kalau saya salah mohon maaf. Sebenarnya saya ingin berdiskusi sama ustadz-ustadz yang ada di Rasil ini sebenarnya. Kalau seorang ibu mungkin yang ditanya adalah kau apakan anak yang kau minta dititipin? Kalau ayah kau mah. Dan kau apakan wanita yang aku titipkan sebagai ibunya anak-anakmu? Karena tadi kalau kau tolong dengan benar, kau protect support dengan benar, risiko ibunya anak-anakmu kanker payudara, kanker rahim, kanker dosa, stroke, diabetes, penyakit jantung koroner, stres, depresi, kelompok sulak, rematik artritis itu cuma 1,9% loh. Enggak. Tapi kalau kurang tepat kau menolongnya 73,1%. Risikonya ya. Maksud saya bapak-bapak tuh punya power menentukan dua kualitas hidup manusia di dunia. Anakmu dan ibunya anak-anakmu. Kembali dari awal saya mengatakan adalah hak ibu dan bayi untuk punya kualitas hidup di hari tua lebih baik. Nah, jika kita ingin menginformasikan masih banyak bapak, ayah yang belum paham informasi ini. Ya. Jadi disangkanya udah deh saya serahkan saja kepada ibu, silahkan gitu. Ya. Tapi kan kita ada di Al-Quran. Makanya saya kepingin sekali berdiskusi banyak ulama-ulama di Rasil nanti satu-satu seperti dimaksud. Karena memang saya rasa ada di situ kok. Dan ini saya belum berani ngomong karena saya hanya dengar dari satu ustadz. Katanya cara ayat itu turun yang istimewa katanya. Katanya suatu saat seorang wanita yang menyusui anaknya, tidak disebut berapa usianya, datang menghadap Nabi besar kita dan bertanya, Rasul, bagaimana ya peran ayah anak ini pada saya dan anak ini atau pada anak ini dan saya, karena saya sudah diceraikan sama ayah anak ini. Firman Allah itu turun, ternyata bukan pada suami, pada mantan suami. Nah loh, mantan suami saja harus membuat mantan istrinya nyaman kalau menyusui. Apalagi kalau suami. Mantan kan maksudnya udah ada kelas lah sedikit apa gimana ya. Itu firman Allah bukan sabda Nabi. Tapi masih harus punya peran. Makanya, dan itu firman Allah bukan sabda Nabi. Betul. Keras sekali sebetulnya.
Dan di kedokteran terbukti benar bahwa kegagalan menyusui kegagalan suaminya, keberhasilan menyusui keberhasilan suaminya. Nah dok, nyaman menyusui bagi seorang ibu tuh apa maksudnya? Jadi Kondisi fisiknya, jiwanya? iya semua. Jadi begini, untuk di sepintas lalu ya, saya akan ceritakan tentang bagaimana ASI itu dibuat. Ya, ASI itu ada pabriknya ASI, ada salurannya. Nah, ASI itu betul-betul dibuat dari darah, dirubah sama saluran-saluran yang ada di pabrik, dirubah sama sel-sel yang ada di pabrik tadi menjadi putih. Jadi semua yang di darah sebenarnya ada di ASI. Makanya Anissa 23 ibu susu adalah ibu kandung karena sifat-sifatnya memang masuk pada anak susuannya. Nah, jadi kalau dari pabrik ini kemudian disalurkan ke saluran. Ya. Nah, kalau manusia hanya bisa mengeluarkan kalau ASI-nya sudah di saluran. Manusia itu ibunya dan bayinya hanya bisa mengeluarkan kalau ASI di saluran. Jadi misalnya gini, apa yang terjadi kalau seorang bayi minum atau ibu mengeluarkan ASI? Ya, yang bisa dikeluarkan yang dari saluran kan, bukan dari pabriknya. Pabriknya itu mundur-mundur kayak anggur gitu. Ya, nah. Katakan dikeluarkan 100, dikeluarkan dari saluran. Begitu dikeluarkan dari saluran, kan kalau dikeluarkan dari saluran, karena ada hubungan sama pabriknya, tadi di pabrik yang bundar tadi kan juga berkurang 100 kan? Iya. Begitu kurang di pabrik, begitu naik ke otak. Pabrik kurang tuh. Cepat ganti. Otak mengeluarkan satu hormon, setelah suatu hormon yang namanya prolaktin, dan fungsinya hormon prolaktin ini merangsang sel-sel dinding sel pabrik tadi, untuk menarik dari darah yang ada di atas pabrik tadi, dirubah jadi ASI sebanyak 100 cc. Dalam waktu? Segera. Sangat singkat. Segera. Jadi kalau cik cas langsung gitu. Ya. Jadi teoritis nggak ada ASI kurang. Secara teori ya? Kalau dikeluarkan 100 dibikin 100 mungkin ya. Dikeluarkan 1000 dibikin 1000 deh. Ya, jadi bukti-bukti hidup banyak. Misalnya istrinya Irfan Hakim deh. Yang terkenal, Della Irfan Hakim. Tanya deh, beliau mau cerita. Pada kehamilan kedua, anak keduanya kalau nggak salah dikasih tahu bahwa anaknya kembar. Tapi dikasih tahu juga bahwa waktu kedua anak kembar ini 5 bulan, jatahnya naik haji, tiketnya naik haji waktu itu. Dan kemudian karena dia tetap mau dua-duanya, Irfan beli lemari es kalau saya nggak salah yang min 20 derajat Celcius yang tahan 6 bulan. Apa dikerjakan nama Della? Begitu lahir bayinya. Perempuan kembar. Susuin si kakak, susuin si adik, tidur, peras masuk lemari S1, peras masuk lemari S2. Gitu terus selama 5 bulan. Dan itu berjalan? Pada waktu 5 bulan saya diberikan fotonya 5 bulan. Kedua anak kembarnya tidak pernah dapat cairan lain kecuali ASI. Menyusu pada ibunya. Dan untuk tinggal 3 minggu naik haji, disiapkan atau sudah tersedia 600 botol untuk 2 manusia ini gitu. Jadi itu Della kayaknya menyusui 4 anak ya, 1, 2, 3, 4 lemari es gitu kan. Itu bukti ASI tidak mungkin kurang. Oke, mereka sudah besar. Tapi kemarin 10 Januari 2016 di Surabaya hal yang sama. Anak kedua, anak pertama 1 perempuan juga. Anak kedua kembar juga. Ya. Tapi kali ini kembarnya 5. Dan menyusui 5 anak kembar, ASI-nya masih ada selemari es. Secara teori? Nah, itu kan benar. Teori mengatakan ASI itu di mana yang sebab dikeluarkan 100, dibikin 100, dibikin 1000, dibikin. Dan pasti begitu ya? Itu bukti hidup, saksi hidup namanya. Nah, tapi ada satu hal yang ternyata sangat dipengaruhi sama tadi ayahnya ini ya. Di mana sih peran ayah? Ya. Oke. Jadi payudara itu nanti kita lihat gambarnya bahwa untuk mengandung pabrik ASI itu hampir kayak anggur ini. Ya, nanti kita lihat. Dan kemudian disalurkan ke saluran-saluran ini. Ya, ada salurannya. Dan manusia hanya bisa mengeluarkan kalau ASI-nya sudah di saluran. Selama ASI-nya di pabrik nggak bisa keluar ya, nggak bisa mengeluarkan. Ya. Katakanlah
bayinya minum 100 atau ibunya mengeluarkan 100. Yang bisa keluar dari sini dong. Nggak bisa dari sini. Begitu ini kurang, tentu kurang dari sini. Karena ini ada hubungannya, ini dikeluarkan, ini tentu juga berkurang kan yang sini. Ya. Begitu berkurang di sini, 100 kurang ya. Karena dia keluarkan sini 100, di sini berkurang 100. Langsung otak mengatakan, pabrik kurang, tolong ganti. Otak mengeluarkan zat yang namanya prolaktin untuk merangsang sel-sel ini menarik dari darah, dirubah jadi ASI sebanyak 100 cc. Ulang tadi, nggak ada ASI kurang. Dikeluarkan 100 kayak bejana berhubungan gini nih, nggak? Iya, betul. Dikeluarkan 100, dibikin 100. Langsung. Dikeluarkan 1000, dibikin 1000. Tapi kalau dikeluarkan nggak pernah dikeluarkan, lama-lama malah nggak dibikin. Diam aja. Nggak produksi. Makanya bagaimana meningkatkan produksi ASI? Sering mengeluarkan, sering diperes supaya makin banyak produksi ASI-nya. Gitu. Ya. Jadi tadi saya cerita bahwa bukti hidup bahwa ASI itu demand and supply adalah tadi Irfan Hakim dan Della. Di mana dia sambil menyusui 2 anak kembar, selama 5 bulan dia bisa menyiapkan 600 botol atau 69 liter kata mereka nih. Ya, berarti anak Della Irfan Hakim itu menyusui 4 anak, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ya. Nah, yang terakhir adalah yang di Surabaya di mana ya anaknya kembarnya 5. Dan dia semua susuin anaknya 5-5-nya. Walaupun masih ada tersisa 1 lemari SAC. Jadi di mana supply gitu. Tapi sekarang saya tanya Irfan, kalau ini penuh, ini kecil ya, ini penuh, bisa nggak semua ASI di sini mengalir ke sini kalau nggak diapa-apain? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Harus dipencet. Iya. Nah makanya begitu ini penuh, di sini masih kosong dong, karena nggak bisa langsung kan. Begitu ini penuh, naik lagi ke otak. Pabrik penuh, cepat salurkan ke saluran supaya bisa dikeluarkan sama ibu dan bayinya. Kali ini otak mengeluarkan zat yang namanya oksitosin. Apa tugas oksitosin? Merangsang otot-otot sekitar pabrik ini untuk mengkerut. Jadi kalau oksitosin banyak, cer ke sini, ngerti nggak? Ya. Tapi oksitosin sedikit, cuman segini, ngerti nggak? Jadi di sini nggak penuh. Kalau di sini nggak penuh, walaupun belajar menyusui pada saya misalnya, pelekatnya benar, fungsinya benar, tapi di sini kurang penuh, cepat bayinya nggak tetap dapat cairan. Meres pun nggak akan banyak keluar, ngerti nggak? Karena di sininya kurang. Betul. Nah, nama lain dari oksitosin ini adalah apa? Hormon kasih sayang. Oh gitu. Sehingga sangat dipengaruhi sama pikiran atau perasaan kenyamanan ibunya. Sedikit aja ada apa-apa yang mempengaruhi kenyamanan ibunya, drop oksitosin. Jadi begini, di sini kurang, ngerti nggak? Betul. Apa misalnya? Kalau merasa ASI saya kurang, apalagi kalau mertuanya bilang atau suaminya bilang, udahlah kasih formula kan ASI berkurang, kurang benar. Tapi bukan susunya, bukan ASI kurang, tapi begininya kurang gitu loh. Ya, merasa kurang, sibuk, takut anak ada, takut ini. Betul. Ya. Iya. Stres apa? Kalau kerja ibu kerja tuh, kasihan ibu kerja. Bosnya bawel, ya. Tertekan. Tuan anak buahnya susah diajarin, itu udah pasti oksitosin kurang. Jadi apa saja yang mengurangi kenyamanan? Sakit misalnya, kurang nyaman ya, drop oksitosin. Bingung aja drop oksitosin. Malu aja drop oksitosin. Di sini suami harus membuat tadi nyaman ibunya. Lagi istilah sekarang tuh galau. Galau baru-baru begini, paling cuman begini. Iya. Lama-lama anaknya harus kasih formula karena kasih jangan keluar. Suami berperan ya, ayah berperan sekali di situ ya. Jadi misalnya sekarang makanya saya alhamdulillah ada ayah ASI ya di Indonesia, di mana orang-orang berkumpul, ayah-ayah ini berkumpul dalam milis ya. Karena mereka sadar bahwa mereka itu penting. Ternyata. Ini jadi warning kan nanti untuk para ibu, jangan bikin saya stres. Tapi benar. Tapi kan kalau nanti di sana kan kalian ditanya kalau ibunya nggak berhasil menyusui. Kau apakah wanita yang dititipkan sebagai ibunya anak-anakmu? Ayo Iwan Ahwat. Mungkin di waktu sahur ini masih ada yang sambil menyusui ya. Ayah itu penting sekali, dan memang kalau kau bilang banyak ayah tidak transformasi, tapi kan ada di Al-Quran. Iya, makanya harus ngaji itu. Harus ngaji. Nah, lalu kalau Bu Dokter melihat konsep ibu menyusui dengan konsep ibadah kepada Allah, itu gimana?
Kalau menurut saya menemukan hampir 20 ayat di Al-Quran sama hadis yang ada berhubungan sama menyusui. Jadi kalau menurut saya, koreksi kalau saya salah, menyusui bukan hanya memberi makan anak, menyusui Gitu ya? menjalankan perintah Allah. Artinya ibadah gitu loh. Iya. Iya kan? Menjalankan perintah Allah kan ibadah. Makanya kalau saya bilang sama ibu-ibu muda ini, non, kalau menyusui itu karena ibadah, ya seperti kita sholat. Emang sholat bisa pakai WA, bisa pakai Facebook, kan kagak bisa. Nggak bisa. Harus konsentrasi. Betul. Eye to eye contact, tolong dielus-elus, jadi sensasi raba. Dan tolong, telinganya kita kasih sensasi audio. Tapi bagaimana kalau kita 6 kali menyusui sehari, 8 kali menyusui sehari. Setiap menyusui, kau bisikan nama Allah di telinganya. Bagaimana anak itu tidak menjadi anak soleh dan soleh? Betul. Ada nggak sih dok yang menyusui sambil marah-marah? Ada sih, tapi mungkin Ada ya? mungkin yang agak makan obat apa Panadol PCC itu kali ya. Nggak ada lah, nggak ada ya. ibu yang menyusui sampai kak dasar kok anak menjangan, dasar kok anak udah enggak. Marahnya nggak ke situ sih, tapi lagi marah apa? Ini kan jadi berpengaruh ya. Jangan harapkan Asia keluar. Betul. Malu aja nggak keluar, apalagi marah. Iya ya. Marah kan gak nyaman. Emang ada orang marah nyaman? Nggak ada. Nah, ayahnya harus bikin jangan marah, jangan. Nah, ayahnya balik. Nah, ayahnya mau ditanya nanti sama Allah. Iya. Sekarang sebalik enggak? Nih, ada nggak? Saya enggak, nama istrimu siapa, Novi ya? Iya. Kalau saya tanya sama dia, Vivi, kalau kau tua, kau mau sehat, apa mau kanker payudara, kanker rahim, kanker nutulus, stroke, diabetes, mau yang mana? Nggak ada perempuan atau wanita manusia yang dewasa ya dengan rasional. Kalau ditanya mau sakit apa mau sehat, milih sakit, nggak mungkin. Iya. Jadi kalau seorang ibu tidak bisa menyusui, bukan salah ibunya lah. Kenapa? Karena tidak terinformasi dia. Salah siapa? Salah suaminya nggak kasih informasi, nggak membackup. Salah mertuanya, salah keluarganya, salah dokternya, salah tempat rumah sakitnya, salah tempat kerjanya, salah pemerintahnya, salah lingkungannya. Tapi jangan mungkin seorang wanita atau orang dewasa ditanya sakit apa sehat milih. Jadi sekali lagi, nggak ada yang salah, yang salah kita lingkungannya. Gitu ya. Tapi ada ibu yang tidak bisa menyusui. Nah, banyak hal. Secara teori dia sudah menjalankan misalkan, tapi tidak bisa menyusui juga. Itu gimana? Saya akan tanya, ibu, waktu ibu melahirkan, begitu lahir keluar bayinya ditaruh di dada ibunya, kulit melekat pada kulit ibunya 1 jam nggak bu? Itu inisiasi menyusui dini. Ya. Udah gitu, setelah itu ibunya tidur sama bayinya 24 jam nggak? Iya tidur sama saya. Saya tanya, di mana? Waktu dimandikan di mana? Oh mandinya kamar bayi. Loh, besok di kamar bayi. Itu bukan 24 jam sama ibunya ya. Jadi banyak hal yang dari tempat kita tadi informasi. Jadi menurut saya seorang ibu kegagalan menyusui itu ada 3 hal. Iya. Satu, informasi tentang ASI dan menyusui yang benar. Apalagi yang terkait dengan Al-Quran ini sedikit orang yang tahu. Ibunya sendiri dan keluarganya, termasuk suaminya. Ya. Nomor 2, kita di tenaga kesehatan ini memang belum banyak juga yang bisa berhasil bisa memberikan dari IMD yang 1 jam melekat, kamar operasi tetap IMD itu belum banyak di rumah sakit di Indonesia ini. Rumah sakit yang melakukan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui ini jarang, sedikit. Jarang sekali. Hampir tidak ada di kita. Sehingga memang kesukaran menyusui. Kalau dipisah sama di sana dikasih, belum keluar dikasih susu. Nanti nggak? Nggak boleh sama ibunya di kamar lain. Atau IMD sudah, IMD bisa. Tapi cuma 1 menit, 5 menit, itu bukan IMD. Kan harus 1 jam lekatnya minimal itu. Ya. Hal-hal itu yang menyebabkan kesukaran menyusui. Baik Bu Dokter, kita akan jeda dulu. Yang manfaat kita akan lanjutkan sahur bersama tokoh di edisi kali ini setelah yang berikut ini.
Anda di kesempatan kali ini. Baik, tadi di sesi pertama kita sudah banyak mendapatkan informasi dan banyak dapat cerita mengenai ASI dari Dokter Utami yang memang seorang dokter spesialis anak. Kalau saya lihat gelarnya ini kan selain SPA ada IBCLC, ada juga FABM. Ini gelar apa ini, Dok? Semua itu berhubungan sama menyusui ternyata. Oh, berhubungan sama menyusui ternyata. Iya, jadi IBCLC itu International Board Certified Lactation Consultant. Jadi sekarang di dunia ini ada kelompok orang-orang yang berhak menggunakan gelar itu dan berhak mengkonseling bayi-bayi ibu menyusui. Tetapi memang tiap 5 tahun sekali diuji lagi. Oh gitu. Dan saya termasuk salah satu yang pertama di Indonesia karena memang sudah finish sepuh saja, sudah duluan. Subhanallah. Dan sekarang pembina sentra laktasi Indonesia ya. Ya, lebih bahwa saya mungkin founder ya, founder Selasi. Selasi itu satu kita bilang NGO memang semua itu namanya semua volunteer, nggak ada yang dibayar, yang betul-betul ingin misi visi kita ada membuat sebanyak mungkin ibu bisa menyusui sesuai sama perintah Allah ini yang saya bilang tadi. Dan banyak sekali yang tidak terinformasi tentang hal ini. Makanya tadi. Yang kedua adalah tidak ditemukan orang-orang yang bisa menolong kalau sekarang menyusui. Dan ya kan kita di sekolah nggak belajar. Iya, betul di sekolah tidak. Nggak belajar. Kesehatan nggak belajar. Dan ABCLC ini dunia punya. Jadi seluruh dunia dan kita boleh sih dia ujiannya sekali setahun pada waktu yang sama di seluruh dunia bersamaan. Alhamdulillah Indonesia sekarang sudah bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kalau mau ikut ujian. Hanya tenaga kesehatan yang boleh ikut itu. Yang ketiga, Angga, yang juga sangat mengganggu adalah promosi formula yang tidak etis atau kurang etis. Jadi makanya sebenarnya bukan hanya di Indonesia sih, di seluruh dunia. Sehingga WHO dan UNICEF membuat satu kode pemasaran untuk formula. Susu formula ya. Susu formula. Jadi memang ini yang sangat agresif yang membuat tadi kegagalan menyusui. Nomor 1, informasi ASI dan menyusui yang kurang pada ibu dan keluarga. Nomor 2, belum ditemukan atau sukarnya ditemukan orang-orang yang bisa menolong menyusui. Rumah sakit yang tadi melakukan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, yang harus IMD segala macam itu 10 langkah. Dan tadi pemasaran yang kurang etis, agresif dan kurang etis. Misalnya diiming-imingin itu, diiming-iming ini, nah itu kan. Itu memang bahasa marketing begitu. Bahasa dan iklan gitu ya. Sering sekali mereka menggunakan iklan-iklan yang seolah-olah pinter pakai susu, pakai formula. Betul, padahal nanti kita tanya. Nah, Bu Dokter, tadi dalam Al-Quran jelas gitu ya ayat-ayat yang menerangkan tentang kewajiban seorang ibu memberikan ASI dan ayah juga gitu ya. Dan jangan lupa ayah, ibu dan ayah gitu. Bukan ayahnya yang menyusui ya. Ayah membuat ibu bisa menyusui. Ayah membuat ibu bisa menyusui. Nah, kalau tadi seorang ibu yang tidak menyusui itu banyak resiko untuk terkena penyakit. Kalau anaknya sendiri? Anaknya sih, alhamdulillah sudah banyak yang tahu bahwa anak itu akan lebih sering sakit. Misalnya saya bilang tadi, dia akan lebih sakitnya, kankernya lebih ganas dari ibunya karena kanker darah tadi. Leukemia, myeloblastic leukemia dan lymphoblastic leukemia. Apalagi neuroblastoma, kanker syaraf. Apalagi kanker getah bening. Ya, jadi kankernya akan lebih sering juga. Bahkan satu penelitian di Amerika tahun 2012 kalau nggak salah menemukan 6 bulan lebih saja dia susuin anaknya, kanker leukemia itu turun 20% loh. ALL ya, lymphoblastic leukemia. Kalau myeloblastic cuma 15%. Nah, selain itu, misalnya dia akan 20 kali lebih sering diare. Tapi kalau dia diare dan dia dikasih ASI dengan benar, kemungkinan kematiannya 11 kali lebih jarang daripada yang pakai formula.
Jadi memang kalau dia kena penyakit yang sama lebih berat gitu ya. Radang paru-paru, pneumonia. Ya. Yeah. Dia 7 kali lebih sering pneumonia kalau nggak pakai ASI. Cuman kematiannya 15 kali lebih sering. Ya. Belum lagi alergi formula yang sangat berat, namanya allergic prostokolitis. Ternyata bukan gatal-gatal, bukan bersin-bersin, bukan hanya batuk pilek, tapi buang air besar darah, betul-betul darah. Itu bisa jadi alergi? Ya, itu alergi yang jarang orang tahu. Oh. Air-air ini banyak. Ya, jadi padahal kadang-kadang bukan anak yang minum formula, ibunya yang minum susu ibu menyusuin, merembes ke ASI-nya, mencampuri. Jadi sapi itu proteinnya beta. Kita protein manusia alfa ya. Iya. Nah, kalau ibunya minum susu, ibu menyusui, ada beberapa ibu yang merembes ke ASI-nya, betanya yang dia minum itu mencampuri alfanya, dan anaknya bisa alergik prostokolitis. Tidak begitu banyak di Indonesia karena alergik prostokolitis ini biasanya diderita sama medium ke atas atau orang-orang level atas. Iya, iya. Kalau anak-anak yang level bawah biasanya memang encret, batuk pilek, gatal-gatal. Tapi level atas justru buang air besar darah. Ya. Di Jakarta sih udah banyak. Ya. Ngeri juga. Jadi, ya. Itu sakit. Belum lagi tadi sakit jantung koroner karena ya sakit asmatis yang keluar dan sebagainya. Tapi juga sampai tahun 2017 penelitiannya masih menunjukkan bahwa bayi yang kasih ASI sesuai sama Al-Quran tadi akan lebih cerdas. Karena mungkin ini salah satu kenapa 2 tahun ya. Bagaimana dok menjelaskan harus 2 tahun? Nah, harus enggak? Dikatakan enggak ya? Menyusui eksklusif 6 bulan, hanya ASI saja selama 6 bulan. Ya. Kemudian ASI diteruskan sampai 2 tahun atau lebih dengan makanan pendamping ASI pada usia 6 bulan. Kan? Nah, enggak harus 2 tahun, tapi ingin mencemurkan susunya sampai 2 tahun. Nah, salah satu yang menurut saya mungkin bisa kita sangkutkan sama kata-kata 2 tahun adalah lompatan pertumbuhan otak. Ternyata lompatan pertumbuhan otak itu sampai 2 tahun. Jadi growth spurt-nya tuh dari sebelum lahir ya, sebelum lahir beberapa bulan sebelum lahir langsung meningkat sekali sampai 2 tahun. Bahkan kalau dikasih tadi sesuai sama tadi 2 tahun atau lebih tadi dengan makanan pendamping ASI makanan keluarga 6 bulan, 2 tahun 80% otaknya sudah dibentuk. Sedangkan kalau tidak pakai, kita namakan itu rekomendasi itu standar emas makanan bayi, IMD, ASI eksklusif 6 bulan, ASI diteruskan sampai 2 tahun dengan MPASI 6 bulan. Itu kalau tidak itu, maka umur 2 tahun itu mungkin cuman 30% otaknya dibentuk. Sehingga kalau memang dia itu mungkin salah satu kenapa 2 tahun, belum ketemu lagi yang lain. Tapi kayaknya salah satu itu kenapa kok tahu ya 2 tahun lompatan pertumbuhan otaknya loh. Maksudnya kok waktu itu zaman 1400 tahun sudah lalu bisa diketahui gitu. Padahal grafik itu baru tahun 2005. Jadi udah kalau dia mengetahuinya. Iya, subhanallah ya betul. Subhanallah Al-Quran ini memang. Makanya, tapi ternyata selain dia sehat, lebih sehat. Selain lebih pandai, penelitian tahun 2015 di Brazil, penelitian itu 30 tahun. Dari bayi sampai usia 30 tahun. Ternyata anak-anak yang dikasih ASI sesuai sama tadi, karena 23 Al-14 tadi ini ternyata mempunyai penghasilan, income yang lebih tinggi dibandingkan kalau tidak dikasih ASI seperti tadi. Mempunyai pencapaian intelektualnya dan akademisinya lebih tinggi. Itu baru tahun 2015. Jadi, lebih sehat, lebih pandai. Tapi kalau sehat mah ya, kalau sakit mah ya keluar negeri lah bisa ya, berobat keluar negeri. Radio Rasil ini kan penontonnya orang kaya lah. Ya. Kalau bodoh sekolah keluar negeri. Nah enggak. Kalau jahat. Jahat? Mau kemana kita? Iya. Kita kok punya anak sehat, pandai, kaya, tapi jahat. Nah kalau kan ditanya sama Allah, kok apakan anakmu ini kok jadi menjauh dari aku? Ada pengaruhnya dari? Ternyata ya, 4 penelitian
3 penelitian di 3 benua. Amerika, Australia, dan Inggris. Yang paling tua, 2002 itu paling tua, adalah Inggris. Nomor 2, Australia, 2010. Di Australia ini mereka menemukan, presentasikan atau meneliti adanya efek jangka panjang menyusui pada kesehatan mental anak dan remaja. Yang di Amerika lebih baru, 2015. Dan mereka meneliti sampai 5 tahun. Kalau di Australia 14 tahun, kalau di Amerika 5 tahun. Anak-anak pada usia 5 tahun, anak-anak yang dikasih ASI sesuai sama tadi, kembali sama Al-Quran dan hadis tadi, itu pada usia 5 tahun akan jarang mendapat gangguan emosi. Apa emosional gangguannya? Menarik diri, mencuri, berbohong, 5 tahun loh, dan hiperaktif. Tapi 14 tahun, 10. Menarik diri, gelisah, depresif, psikosomatik, gangguan perhatian, autisme, gangguan berpikir, gangguan sosialisasi, kejahatan remaja, dan sifat agresif. Ya. Kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, anak-anak kita berapa lama disusuin. Kok ada anak 13 tahun bisa, kalau saya nggak salah dengar, bisa memperkosa anak 5 tahun, kemudian dicekek sampai mati. Ada kan cerita itu? Ada. Bagaimana ada anak-anak yang membuli temennya sampai mukul rame-rame, bully temennya sampai mati. Anak pembunuh manusia umur 8 tahun. Berapa lama anak ini dikasih ibunya gitu. Dan kalau saya aduh ya Allah, ini sampai ngeri saya. Saya tapi dengan dari Pak Polisi sendiri loh. Pak Polisi itu kebetulan anaknya pasien saya ketemu beliau tuh mendalami tentang kenakalan anak. Beliau mengatakan ada anak jalanan umur 12 tahun, laki-laki sih. Dia bunuh anak jalanan lain. 12 tahun loh, bunuh anak jalanan, keras sekali mereka hidupnya. Koma dong, dia mutilasi itu. Anak 12 tahun, auzubillah, mutilasi manusia. Nah, jadi menurut saya kita mengerti begitu banyak di Al-Quran sama hadis karena mau dahsyat sekali dampaknya ASI ini. Bukan saja sehat, bukan saja pandai, tapi insya Allah dekat pada Allah. Iya. Apalagi dari seorang ibu yang soleh. Apalagi, iyalah. Apalagi makanya sebenarnya mulai dengan apa? Dengan kalau menyusui konsentrasi seperti kita sholat. Lihat dia matanya, bisikan ayat-ayat pendek atau doakan. Kan katanya doa orang tua itu diijabah. Ayahnya jangan salah. Begitu selesai ibu menyusui, mensendawakan dengan lebih dekat melekat pada kulitnya tadi, sendawakan dikepok-kepok sambil mendoakan dia, bisikan di telinganya. Bagaimana tidak akan dekat pada Allah? Dok, lalu bagaimana? Apakah betul dalam ASI ketika menyusui itu juga mentransfer sifat-sifat ibu? Ya. ASI adalah darah yang warnanya putih. Jadi memang sifat-sifat itu DNA kan? DNA. Bukan DNA kan? Yang itu encis kan DNA. DNA-nya masuk gitu loh. Makanya ya, walaupun An-Nisa 23 itu dibenarkan seorang ibu seorang bayi boleh disusui pada ibu lain, hanya ada 3 hadis loh yang agak menjaga itu. Pertama, kalau salah hadis yang mengatakan ASImu tuh baiknya hanya untuk anakmu, bukan untuk anak kakakmu, bukan untuk anak adikmu gitu. Ya, karena memang disesuaikan buat anaknya sendiri. Nomor 2, pilihlah ibu susu yang di situ bodoh, tapi mungkin maksudnya yang baik. Pilihlah ibu susu yang baik ya. Karena kalau bodoh kan mungkin interpretasinya bodoh harus belajarnya enggak. Kalau baik itu baik apa? Kesehatannya dan baik sifatnya. Karena hadis yang terakhir lagi yang juga mengingatkan saya benar itu adalah berhati-hati membeli ibu susu karena dapat mempengaruhi jalan hidup anakmu. Nah, gimana?
Jadi memang benar sifat itu masuk gitu loh. Tapi yang jelas lah itu mungkin susah dibuktikan. Tapi saya mendengar cerita bahwa di Jawa Timur ada 3 bayi yang dapat ASI donor yang ternyata menderita HIV bayinya. Karena ASI donor itu dari ibu yang baru diketahui HIV setelah sudah dikasih donornya. Bahkan salah satu dari bayi itu umur 5 bulan dia meninggal. Nah itu kan masuk itu. Yang baik itu baik sehat dan sifatnya gitu maksud saya. Sehat dan sifatnya juga. Iya kan sifatnya karena masuk DNA-nya masuk gitu loh. Dok, ini mengenai ibu menyusui, tapi yang bukan anaknya. Nah, bagaimana pandangan Bu Dokter terhadap Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika bayi kan memang disusui oleh ibu susu yang lain, ada Halimatus Sa'diyah, ada juga ibu susu yang lain. Ya, satu hal yang menurut saya nggak mungkin bertentangan di Al-Quran. Al-Qasas 7, Al-Qasas 12, Nabi Musa kan dihanyutkan kan? Iya. Tapi kemudian Nabi Musa tidak mau sama ibu susu lain, dia mau cuma sama ibunya. Iya. Bahkan Al-Qasas 12 malah dikatakan kuharapkan perempuan lain menyusui Musa. Kalau nggak salah itu firman Allah. Sehingga kita tahu bahwa ASImu memang hanya untuk anakmu. ASI itu nggak zat hidup yang nggak pernah tidak berubah. Hari ini komposisinya nggak sama-sama besok. Besok nggak sama-sama lusa. Apa yang menentukan? Bukan kau makan banyak makan sedikit kau kaya miskin enggak. Hari ini komposisinya ASInya disesuaikan sama apa? Disesuaikan sama tumbuh kebutuhan anak itu untuk tumbuh kembang hari ini. Subhanallah enggak. Besok untuk tumbuh kembang besok. Dan belum tentu sama gitu. Jadi ASI bedanya formula, ASI itu zat hidup, formula zat mati. Yang nggak pernah berubah. Begitu khas ASInya. Isapan pertama, waktu pertama kali diisap atau pertama kali dikeluarkan, itu lemaknya sedikit, banyaknya airnya. Makin diisap tuh lemak makin banyak, makin diisap makin banyak. Pada akhir isapan lemaknya banyak. Jadi kalau anak enggak haus tapi tidak lapar, boleh dong. Bayi boleh nggak bayi haus tapi tidak lapar, boleh nggak? Boleh. Boleh, dia juga manusia orang gitu ya. Oke, apa yang dikerjakan? Dia minum. Cut. Kalau begitu udah sampai lemaknya banyak, lepas dia karena nggak mau, dia nggak lapar kok. Walaupun sedikit lagi sayang, sedikit lagi cucut, nggak mau lagi lepas. Nggak mau. Iya. Tapi kalau kita pindah ke sini, yang belum dikeluarkan, yang lemak sedikit, kalau dia minum cut, kita tahu. Masya Allah nak, kau tanya haus, ngerti nggak? Jadi memang ASImu hanya untuk anakmu, tapi bukan untuk anak kakakmu. Ya. Jadi sekali lagi, An-Nisa 23 itu dikatakan anak boleh menyusui pada ibu lain, tapi harus cari segala macam. Nah, sifatnya tadi. Ini saya banyak diskusi saja di Semangga. Saya ingin bertanya lagi pada para ulama, benarkah saya? Kalau tidak salah, ibunya Nabi besar kita ini, Siti Aminah adalah bangsawan. Bangsawan yang sangat dilindungi. Kehidupan seorang putri bangsawan sih nggak pernah tahu kesukaran. Belum tentu dia bisa jahit, bisa masak, bisa bersihin rumah karena bangsawan namanya. Sehingga memang sifatnya sangat halus, sangat lemah lembutan. Tapi biasanya kalau sangat overprotected begitu, tidak ada fighting spirit kan. Nah, jadi karena kita yakin tidak ada yang bertentangan, Nabi besar kita, Nabi yang lain ibunya bukan bangsawan yang menderita dari mana-mana, dari awal sudah menderita gitu. Sehingga fighting spiritnya mungkin lebih banyak, sifat untuk melawan. Nah mungkin untuk mempersiapkan Nabi Muhammad menghadapi para Quraisy yang jahat-jahat tadi, diperlukan sifat untuk fighting spirit yang tidak gampang leleh kalau di-push kena. Yang tidak ada di Siti Aminah. Adanya mungkin di Ibu Halimah dan ibu satu lagi, ibu susu beliau. Iya kan? Karena saya cuma yakin bahwa tidak mungkin bertentangan. Jadi seperti ini tuh sudah alur Allah, udah wahyu Allah gitu ya. Dan menunjukkan lagi An-Nisa 23 ini ibu susu atau donor ASI hanya diberikan kalau ada kepentingan
dalam hal sekarang medis misalnya. Jadi nggak boleh sembarangan kita kasih donor ASI pada orang gitu, karena bisa berbahaya. Misalnya yang sekarang sedang diangkat adalah donor ASI buat prematur, bayi-bayi prematur yang memerlukan ASI manusia. Karena kalau bayi prematur dikasih ASI manusia, ternyata lebih sehat, lebih bagus daripada kalau kasih formula khusus untuk prematur misalnya. Jadi harus atas indikasi dan itu pengobatan atau dalam keadaan emergency atau darurat sebenarnya mempersiapkan nabi besar kita untuk bisa melawan. Jadi kata salah satu ustaz saya, beliau nabi besar kita menggunakan sifat ibundanya Siti Aminah waktu khutbah, waktu tausiah. Tapi menggunakan sifat Ibu Aminah waktu Ibu Halimah waktu harus melawan penjahat Quraisy. Mungkin benar, mungkin salah. Karena memang dengan ibunya Siti Aminah pun sempat satu minggu gitu disusui. Gitu. Ya, saya dengar susu pertama itu kan penting katanya dok ya. Iya itu. Itu yang saya dengar juga waktu saya berdiskusi dengan beberapa tengku di Aceh. Beliau mengatakan, ya memang di kitab kuning dikatakan boleh menyusukan pada ibu lain, tetapi minimal 5 hari sampai 7 hari harus susu ibunya. Dan 5 hari buat kami itu namanya kolostrum, susu awal. Ya. Kolostrum transisi baru susu matur. Kolostrum itu kayak cuka biang, jadi mengandung hampir 7 kali sampai 7 kali lebih kuat. Sifat-sifatnya di situ, kondens. Jadi sifatnya juga kayak cuka biangnya gitu, 7 sampai 20 kali lebih DNA-nya lebih banyak. Jadi hampir pasti beliau mendapat sifat-sifat dari Siti Aminah. Indah ya? Indah. Subhanallah. 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 Nah sekarang tinggal merawatnya itu ya. Kalau misalkan dalam perkembangan dunia saat ini dengan apa ya istilahnya banyak ibu-ibu yang tidak mau menyusui, bagaimana itu? Kembali kan saya udah bilang tadi Angga, kalau ibu tidak mau menyusui yang salah bukan ibunya, karena nggak ada manusia dewasa mau sakit, mau kanker nggak? Atau mau sehat? Saya kanker aja, nggak ada lah. Yang salah kau suaminya yang tidak mencari tahu. Bukankah Al-Quran mengatakan ayat pertama Iqra turun, pelajari atau baca? Tapi pelajari maksudnya kan? Iya. Nah, kalau saya bilang tadi, enggak, pelajari dulu bagaimana ngurus titipan Allah. Titipan Allah padamu selain anakmu, istrinya titipan Allah. Ya kan? Sebelum berani minta titipan Allah. Ayo. Ya kan? Jadi makanya hal-hal seperti ini kita sharing itu lebih banyak, lebih bagus karena nggak ada ibu yang sakit gitu. Iya, dok. Yang masih masalah adalah tempat kerja. Tapi alhamdulillah sebenarnya sih sudah ada di Undang-Undang Kesehatan 128 itu Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 sekali. 128 hak seorang anak Indonesia dapat ASI eksklusif 6 bulan. Ya. 128. 200 orang yang dengan sengaja melanggar hak anak penjara setahun dan 100 juta dendanya. Kata-kata hukumnya saya nggak gitu jelas, tapi kesimpulannya 201 tempat kerja yang tidak memungkinkan karyawatinya ASI eksklusif 6 bulan, direkturnya pidana 3 tahun loh. Itu Undang-Undang Kesehatan. 300 juta dendanya, perubahan pencabutan izin usaha dan atau perubahan status hukumnya. Jadi memang udah sih undang-undangnya. Cuman implementasinya belum ada karena KPK-nya masih sibuk sama hal lain. Nah, semoga satu saat ada KPK ASI sendiri. KPK ASI penting gitu ya. Nah, dok kalau mengenai tadi ASI, lalu ketika ada masalah sedikit gitu ya, baik kedua orang tuanya ini sudah menyerah untuk memberikan ASI karena ASI tidak keluar, akhirnya solusi terbaik adalah formula. Perkembangan sekarang kan makin banyak produksi, berarti makin banyak permintaan ini formula. Itu kan susu sapi ya dok ya? Susu sapi keluar dari sapi bentuknya apa? Cairan. Formula bentuknya apa? Bubuk. Nah, bagaimana zat cair dibikin bubuk? Dikeluarin airnya kan? Iya, kimiawi lah, ada proses kimiawi. Ya proses kimiawi, teorinya keluarin airnya kan? Iya. Kalau kita bodoh-bodohan aja deh, bodoh-bodohan.
Nih ada bayam nih ya. Zat padat kan, Iya. zat cair loh, zat padat. Iya. Ini bayam. Saya ambil semua airnya, saya ambil airnya. Tuh bayam jadi apa enggak? Bisa dibayang nggak? Iya. Nah ini zat cair dikeluarin airnya mau jadi apa? Jadi apa yang ada di sana lebih banyak chemical, tentu kimiawi kan, semua kimiawi. Makanya itu zat mati, nggak bisa disamain sama saya dulu. Makanya saya bilang tadi, jarang orang anak bisa, ibu bisa nyusuin 5 anak kembar, masa satu kagak bisa? Karena tadi informasi kurang tepat, belum menemukan tenaga kesehatan yang benar, dan tadi formula yang dengan gencar sekali, nggak apa-apa sama aja. Nah, anak pinter juga, come on. Ya, jadi ini yang kita harus, menurut saya sih bukan nggak ada, tapi tidak banyak ibu ya. Kalau benar-benar kita dari awal. Nih saya cerita. Tanggal 8 Desember 2016 datang pada saya suami istri muda yang berbicara, dokter kami sudah 7 tahun nikah, kami belum hamil juga dok. Jadi kami memutuskan untuk tidak bayi tabung tapi adopsi anak. Oke. Di mana anak adopsi? Oh masih di ibunya, kandungan ibunya. Mau nggak kalian lahir di rumah sakit saya? Maksud saya karena saya bisa ngurus ke rumah sakit saya. Ya. Mau. Apa yang saya kerjakan? Di kamar kamar satu ini ibu biologisnya melahirkan. Di sebelahnya saya ibu adopsi suruh tidur situ. Begitu melahirkan di ibu biologisnya, saya bilang sama bidan saya, sus ambil ketubannya, saya banjur di dada ibu adopsinya, anaknya saya IMD letakkan di dada ibu adopsinya. Subhanallah, semua orang nangis. Itu anak kucak dia lihat ibunya kecap 30 menit dia menemukan peti ibunya. Saya letakkan dia 2 jam. Ya. Sambil menunggu anak itu sampai selesai 1-2 jam itu, ayahnya mengazankan, mengkomatkan di dada ibunya ya. Kemudian setelah selesai mengkomatkan, dibacakan ayat-ayat pendek Al-Quran. Pertama kali ibunya yang meneteskan air mata. Syahdu sekali. Kedua ayah angkat yang meneteskan air mata. Ya. Indah sekali. Sudah begitu hari pertama 24 jam pertama, ibu yang tidak pernah hamil ini bisa mengeluarkan 0,75 cc susunya. Baik dok. Hari kedua 1 cc. Hari ketiga 5 cc. Hari ke-8 30 cc. 1 bulan tuh anak adopsinya, si ibu bisa mengeluarkan ASI 250 cc. 1,5 bulan 450 cc. Sekali lagi, ibu yang tidak pernah hamil saja bisa. Kalau kemauannya ingin kuat sekali, bisa. Itu pasien saya pribadi. Jadi saya tahu betul. Nomor 1 ibu itu bekerja. Bagusnya dikasih cuti sama tempat bosnya itu 1 bulan cuti dibayar. Ya. Dan waktu saya tanya, saya memang ini ada ilmunya sih adoptive breastfeeding dan bukan hanya saya, banyak juga teman-teman yang sudah berhasil berikan ibu adopsi itu memang. Saya tanya teman, non ngapain begitu susah payah kau menyusui anakmu? Dia merefer kembali Anissa 23. Nah ini makanya bilang dalam keadaan darurat, dalam keadaan ini Anissa 23 itu memang perlu ya. Jadi dia mengatakan, dok kalau saya menyusui anak saya ini, anak ini kan mahram saya dok. Jadi kalau saya tidak bisa menyusui, anak ini waktu kecil saya gendang kan lus-lus, begitu dia akil balik, pegang pun saya nggak boleh, liwat pun saya harus pakai jilbab. Bagaimana dok perasaan saya? Jadi kemauan yang kuat, subhanallah, ada jalan kasih Allah. Ini benar. Makanya kemauan yang kuat pasti ada jalan. Nah dok, sekarang gimana kalau di bulan Ramadan? Memang kan secara fikih juga ada yang membolehkan untuk ketika tidak kuat boleh berbuka, ketika dia masih dalam menyusui. Dalam pandangan kedokteran bagaimana? Kalau menurut saya, kalau masih eksklusif, kalau saya pribadi ya, eksklusif, dia memang hanya ASI-nya. Jadi anak itu belum 6 bulan, saya rasa ambil yang dibolehkan sama Allah. Kan dibolehkan sama Allah. Atau bayar kemudian setelah dia bisa atau bayar fidyah misalnya. Ya. Tetapi kalau di atas 6 bulan, mungkin ibu ini dikasih kesempatan beribadah 2 kali lipat. 2 kali lipat. Hanya mungkin kita balik. Makan paginya sahur,
makan siangnya buka, dan makan malamnya kalau mau tidur. Saperlah orang sana bilang. Iya. Jadi Pas mau tidur. setelah sembahyang taraweh lah, Taraweh, ya, iya. itu makan malamnya. Dan waktu malam hari sering sekali kalau mengelilir taruh air putih di sini, Minum. dan setiap lilir minum. Jadi hanya dibalik begitu. Tapi kalau saya usulkan di atas 6 bulan, Di atas dimana 6 ada bulan. makanan pendamping ASI bayinya. Oh iya betul. Tapi kan ya nggak semua dapat kesempatan itu, ya kan? Tapi kan ini juga ibadah, Betul. menjalankan perintah Tuhan juga. Pahalanya lebih sama-sama. Satu malam aja terbangun 70 budak belian loh, yo. Berarti secara teori sebenarnya sambil puasa tuh bisa ya. Bisa. Kecuali Hanya ya. saya bilang tadi. Ya. Kalau nggak kuat ya saya bilang tadi kan ibadah yang dibolehkan. Betul. Kan juga beribadah gitu maksudnya. Iya. Tapi kalau dia puasa, suaminya harus ekstra. Lebih ekstra lagi berarti Ekstra nemenin lagi, ya. Ngelus ekstra, membantu menyiapkan sahurnya harus suaminya, kalau ibunya Iya. harus. Baik, Dok, saya akan ke pertanyaan terakhir, akan ke pesan Ramadan ya. Dari seorang Dokter Utami Rusli, pesan Ramadan apa yang disampaikan kepada pendengar Ikhwan dan Akhwat? Dalam Ramadan ini saya pesankan, terutama khusus buat ayah-ayah yang punya istri sedang menyusui, tolong lebih dielus-elus. Dalam Ramadan ini lebih perlu lagi tadi, ya ayahnya ikut. Misalnya tadi, yang membuat sahur mungkin ayahnya bantu-bantu buat sahur dan sebagainya. Itu kan ibunya akan lebih mungkin menyusui dengan benar. Ya. Itu pesan saya sesuai dengan tadi. Karena menyusui juga ibadah. Menyusui juga ibadah. Dua-duanya. Dan membantu menyusui, ayah-ayah juga kalau membantu menyusui kan juga ibadah. Karena membantu Ibadah orang juga ibadah, gitu. ya kan? Kalau dokter sahurnya favorit apa menunya? Sahur mah biasanya cuma air benar. Oh, air mineral aja ya. Di bulan Ramadan biasa di kesibukannya gitu ya. Ya hanya mungkin dipercepat pulangnya supaya bisa ikut naraweh segala macam kan. Betul. Biasanya praktek sorenya agak dibatasin gitu. Bagi seorang dokter Utami sekarang pendekatan diri kepada Allahnya bagaimana sih? Saya memang sedang mencoba. Saya mungkin Allah itu begini maha sayang, maha adil. Jadi mungkin saya dikasih kesempatan Allah untuk menambah kedekatan pada Allah atau menambah mungkin bekal ya ke sana. Allah mencoba menginformasikan pada ibu-ibu semua dan bapak-bapak, susuilah anakmu dengan benar. Karena apa yang ada kegunaan tadi buat ibunya. Saya pribadi tidak bisa menyusui. Kebetulan pada waktu kedua anak saya lahir, padahal saya lahir di rumah sakit tempat ibu saya sebagai dokter anak. Tahunnya belum ada orang tahu, karena tahun 72 saya melahirkan dan 74 di mana nggak ada orang tahu. Sehingga memang saya tidak bisa menyusui anak-anak saya. Dampaknya saya menderita kanker payudara anak-anak. Mungkin karena tidak menyusui. Dan bukan hanya saya, kami berenam, saudara sepupu kami semua. Yang lain sudah meninggal, hanya saya yang dihidupkan. Jadi anak-anak, belum tentu kau disayang Tuhan seperti saya. Benar, susuilah anakmu sesuai perintah Allah. Al-Baqarah 233, Al-Kahfi 15 dan 14. Baik. Subhanallah, demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT, sahur bersama Allah bersama Dr. Utami Rusli. Terima kasih banyak Bu Dokter. Sama. Semoga informasi yang disampaikan tadi dapat menginspirasi kita semua. Semoga kalau berhasil kalian, kan ini MLM-nya ada. Katanya saya dapat di sana sedikit. Mudah-mudahan. Ini maksudnya tadi mengatakan. Ya. Baik Bu Dokter, semoga selalu sehat. Segala aktivitasnya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, demikianlah sahur bersama tokoh edisi kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Fajar Hidayat dan juga Muhammad Imam undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.